memenuhi relas dari jurusita tertanggal 15 Oktober 2020. Saya Herawati Turningsih, sarjana hukum, selaku hakim mediator bersertifikat, artinya bahwa saya telah menjalani pelatihan dan pendidikan mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Saya hakim mediator pada Pengadilan Negeri Purwokerto akan memimpin jalannya proses mediasi pada hari ini, Jumat tanggal 30 Oktober 2020 atas pengajuan perkara gugatan dengan nomor perkara 56/PDT-G/2020/PN-PWT yang diajukan oleh pihak penggugat Ibu Tiara Kusumawardani. Oke, Ibu Tiara Kusumawardani didampingi oleh kuasa hukumnya. Iya. Kuasa hukumnya. Hadir in person ya. Kemudian pihak tergugat adalah Dona Resa Yolanda. Ibu Dona Resa Yolanda juga didampingi kuasa hukumnya. Iya. Iya. Baiklah. Sebelum memulai proses mediasi, perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa dan bagaimana mediasi sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediasi harus langsung dihadiri oleh para pihak. Nah, kebetulan di sini langsung sendiri ya Ibu Tiara, kemudian Ibu Dona in person, itu sudah memenuhi ketentuan dari Perma nomor 1 tahun 2016. Selain itu juga kehadiran ibu-ibu sekalian selaku pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah memenuhi Perma nomor 1 dengan memperlihatkan adanya itikat baik. Karena memang persyaratan dari persyaratan dalam mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 adalah harus adanya itikat baik dari para pihak. Ya. Dalam hal ini saya selaku hakim mediator hanya menampung keinginan-keinginan para pihak. Saya harus bersikap netral, tidak boleh melakukan intervensi maupun mengalahkan salah satu pihak. Saya tidak mempunyai kewenangan membuat atau menentukan sebuah keputusan, melainkan kesepakatan perdamaian harus lahir dari para pihak. Ya, nanti Ibu Tiara dan Ibu Dona akan saya persilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi alasan maupun keinginan masing-masing. Nah, kemudian kita cari bagaimana jalan keluarnya. Tentunya harus sebuah solusi yang memenuhi rasa keadilan serta membawa kebaikan bagi para pihak, membawa kebaikan bagi para pihak, ya. Adapun hasil mediasi adalah berupa kesepakatan bersama ini nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah akta perdamaian beserta putusan hakim yang menguatkan perdamaian tersebut. Mohon izin Ibu Hakim. Jadi akta perdamaian ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan mengikat ya Bu Hakim ya? Ya, betul sekali. Ya, sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan mengikat, tentunya mempunyai konsekuensi hukum. Ya. Baiklah. Sebelum mediasi dimulai, demi kelancaran proses mediasi perlu saya sampaikan aturan yang harus ditaati ya oleh para pihak, yaitu hanya boleh berbicara ketika sudah dipersilahkan dan masing-masing tidak boleh menyela pembicaraan yang sedang berlangsung. Jadi masing-masing ada gilirannya ya. Apakah para pihak sudah mengerti? Sudah. Baiklah, mari kita mulai mediasi ini. Saya awali dari penggugat. Silakan untuk menyampaikan keinginan-keinginannya. Jadi begini Bu Hakim,
Saya selaku pemenang lelang ingin menuntut hak saya. Saya merasa sangat dirugikan karena sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi tidak bisa menempati rumah tersebut. Begitu Bu Hakim. Bagaimana pihak tergugat tanggapan saudara? Silakan. Begini Bu Hakim, saya mengetahui saya tidak memiliki hak bagi atas rumah tersebut. Jadi saya meminta kebijakan dari penggugat. Lihatlah keluarga saya seperti apa. Saya sudah hancur. Saya memiliki banyak anak dan saya ditinggalkan oleh suami saya Bu Hakim. Penghasilan saya itu tidak tetap. Dan juga untuk biaya hidup sehari-hari saja saya masih kekurangan. Untuk membeli rumah itu saya berat. Untuk membeli rumah lagi itu saya berat. Untuk mengontrak rumah saja saya juga berat Bu Hakim. Jadi keinginan apa yang bisa Anda utarakan di sini? Sebenarnya Bu Hakim, saya diskusikan dulu dengan penasihat hukum saya. Silakan. Maaf Bu Hakim, klien saya tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya di sini mewakili klien saya, ingin menyampaikan kepada pihak penggugat bahwa klien saya memohon kebijaksanaannya demi kemanusiaannya dia dan demi mengurangi beban psikologis anak-anaknya. Karena sudah ditinggal suaminya, klien saya juga kesulitan secara ekonomi dan untuk membesarkan anak-anaknya. Klien saya di sini memohon untuk disediakan rumah. Loh, enak aja, udah numpang minta dicariin rumah, katanya nggak punya uang, kok bisa nyewa pengacara? Kamu pura-pura ya? Gimana Ibu Hakim? Maaf, sebentar ya. Untuk penggugat, saya mohon tenang dulu. Kita kembalikan ke peraturan awal ya. Masih ingat tadi ya, di awal sudah saya buka bahwa tidak ada yang boleh menyela pembicaraan yang lain. Nah, jadi kalau belum waktunya berbicara, belum saya persilahkan untuk berbicara, jangan bicara dulu ya. Mengerti ya Ibu Tiara? Iya, siap Bu Hakim. Ya, mari mediasi kita lanjutkan. Silakan Ibu Tiara. Sebentar Bu Hakim, saya akan koordinasikan dulu dengan pengacara. Iya, boleh. Gini Bu Hakim, sebenarnya intinya dari permasalahan ini, klien saya cuma menuntut haknya. Klien saya sudah mengeluarkan uang untuk membeli rumah, ini ada buktinya di kwitansi pembelian. Sebenarnya intinya itu sih Bu. Gimana hati nurani Anda? Lah ini ada buktinya, udah bukti beli, Sebentar. udah ada Tapi nggak bisa kwitansinya. kayak gini. Sebentar. Sekali lagi saya mohon para pihak tenang ya. Jangan membuat kegaduhan dalam mediasi ini. Yang kita inginkan adalah tercapainya suatu kesepakatan perdamaian. Begitu ya? Nah, jadi tolong hargai. Sekarang saya beri kesempatan pada tergugat. Silakan. Terima kasih Bu Hakim. Gini, penggugat itu membeli rumah saya dengan harga yang sangatlah murah dari harga normal rumah tersebut Bu Hakim. Berapa harga normalnya ya? Harga normal bisa sampai 1,5 miliar. Oh, kemudian Dia hanya membeli 500 juta Bu Hakim. ya, baik. Tadi sudah kita dengar bersama ya alasan-alasannya menggugat karena sudah mengeluarkan uang banyak, ya berhasil membeli dari lelang. Tentunya segera ingin bisa menempati rumah itu ya penggugat ya, begitu ya, atau setidaknya bisa mengambil manfaat dari rumah itu. Oh, Saya jelas, Bu. perhatikan. Oke, saya juga mengerti. Kemudian pihak tergugat pun tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa Ibu Dona sudah menyadari bahwa rumah itu bukan menjadi milik Ibu lagi ya, dan bersedia keluar dari rumah itu. Kemudian Ibu Dona karena kondisi ekonominya ya
sangat memprihatinkan, gitu ya Ibu Tiara. Sementara Ibu Tiara berkelebihan karena sudah membeli rumah murah yang nantinya bisa dijual dengan harga lebih tinggi lagi ya Ibu Tiara. Jadi tergugat, apa yang Anda ajukan, keinginan saudara untuk diajukan kepada penggugat? Silakan. Sebelumnya saya bilang ke hakim bahwa hasil penjualan rumah tersebut dibawa kabur semua oleh mantan suami saya. Dengar ya Ibu Tiara ya. Saya tidak bisa mengatakan, saya serahkan saja ke penasihat hukum saya, Bu Hakim. Silakan kuasa hukum. Maaf Bu Hakim, saya sampaikan di sini bahwa saya membantu klien saya tulus. Saya tidak mengambil keuntungan satu rupiah pun. Hati nurani saya terpanggil untuk membantu klien saya karena saya melihat kondisi kehidupan klien saya yang sekarang sudah cukup hancur, ditinggal suaminya dan rumahnya pun sudah dijual tanpa sepengetahuan klien saya. Dasari rasa kemanusiaan, saya ikhlas membantu klien saya untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak klien saya. Saya tidak dibayar satu rupiah pun. Dan di sini klien saya hanya meminta kebijaksanaan dari pihak penggugat supaya menyediakan rumah sementara, rumah tinggal sementara untuk klien saya beserta anak-anaknya. Ya, saya rasa kuasa hukum tergugat sama sosial ya, perlu diajukan jempol, digugah untuk melihat kondisi yang sangat memprihatinkan dari tergugat. Bagaimana dengan penggugat? Mudah-mudahan penggugat pun punya hati nurani yang sama. Silakan. Sebentar Bu Hakim, saya akan koordinasikan dulu dengan penasihat saya. Jadi gini Bu Hakim, Ya. dengan menilai nilai kemanusiaan, klien saya bersedia menyediakan rumah sederhana paling jangka waktu 1 tahun untuk pihak tergugat. Demikian kesanggupan klien saya. Ya, sungguh luar biasa ya. Akhirnya terketuk juga. Terima kasih Ibu Tiara. Bagaimana Ibu Dona, diterima niat baik dari Ibu Tiara? Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan dari Ibu Tiara sudah memberikan menyewakan rumah 1 tahun, itu sudah lebih dari cukup. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Begitu ya para pihak. Baiklah, dengan demikian sesuai kebaikan dan keringanan yang diberikan oleh Ibu Tiara selaku penggugat kepada Ibu Dona selaku tergugat. Jadi ibu dan anak-anak bisa keluar rumah dan menempati rumah baru, tidak merasa dilempar ke jalan ya Ibu Dona ya. Demikian. Bagaimana, semua sepakat? Baik Ibu Hakim, Sepakat. kami sepakat. Ya. Jadi hasil mediasi ini dinyatakan berhasil. Pihak tergugat menyadari bahwa rumah tersebut sudah bukan menjadi miliknya ya Ibu Dona, dan bersedia keluar dari rumah tersebut. Dan Ibu Tiara pun berbesar hati, begitu tulus menyediakan rumah kontrakan walau hanya untuk 1 tahun. Begitu ya? Ya, terima kasih. Sekali lagi mediasi ini saya tutup. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.